Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Helmi Lestari, guru kelas 1 SD Negeri Tambak Purbaten. Saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik tahap pra-observasi sebagai aksi nyata modul 2.3. Supervisi klinis ini sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, saya akan memulai percakapan supervisi klinis pada kegiatan pra-observasi. Selamat siang, Bu Helmi. Selamat siang, Bu Yani. Bagaimana kabar hari ini, Bu Helmi? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana juga kabar Bu Yani hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan ke Bu Helmi bahwa saya mendapat tugas untuk supervisi di kelasnya Bu Helmi. Nah, Bu Helmi, untuk kegiatan supervisi akademik ada 3 tahapan yang akan kita lakukan nanti. Tahapan yang pertama, pra-observasi, kedua observasi, dan tahapan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi, di mana harapannya nanti kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait persiapan Bu Helmi untuk kegiatan supervisi besok. Dan juga agar pada kegiatan supervisi besok berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan untuk meningkatkan kompetensi akademik dalam proses pembelajaran. Kalau boleh tahu, materi apa yang akan Bu Helmi sampaikan saat kegiatan observasi nanti dan apa tujuan pembelajarannya? Saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran siswa dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf K. Oke, apa saja yang sudah disiapkan oleh Bu Helmi? Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan RPP dan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam proses pembelajarannya nanti. Tapi saya terus terang agak merasa khawatir karena saat ini anak-anak kan masih dalam masa transisi PAUD SD, di mana anak-anak kelas 1 itu masih dalam tahap adaptasi. Oke, Bu Helmi. Dari yang Bu Helmi sampaikan, saya menangkap tentang kekhawatiran Bu Helmi tentang transisi PAUD ke SD. Apa saja bentuk kekhawatiran yang Bu Helmi alami ketika mulai mengajar siswa di kelas 1? Saya khawatir mereka itu masih belum sepenuhnya mandiri, masih butuh bantuan bimbingan yang secara personal. Apa yang sudah Bu Helmi lakukan untuk menghadapi siswa yang belum sepenuhnya mandiri? Yang sudah saya lakukan, saya melakukan pendekatan secara personal disesuaikan dengan minat belajar mereka. Dan bagaimana hasilnya, Bu? Melalui pendekatan personal ternyata saya itu belum merasa maksimal karena butuh waktu yang lama dan kadang-kadang anak juga sudah merasa jenuh karena waktu yang sudah cukup siang, mereka ingin pulang, secepatnya pulang, seperti itu. Ya. Selain itu, apalagi yang sudah Bu Helmi lakukan? Saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat gaya belajar mereka. Dan bagaimana hasilnya dari cara yang kedua itu, Bu? Dari cara yang kedua, hasilnya ternyata sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Menurut Bu Helmi, bagaimana perbandingan kedua cara tersebut? Dari kedua cara tersebut ternyata mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan akhirnya saya memadukan kedua cara tersebut yang disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan. Apa yang ingin Bu Helmi tingkatkan dari cara yang akhirnya Bu Helmi ambil? Untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang maksimal, sebetulnya saya itu masih butuh banyak bantuan dari rekan-rekan
guru yang lain ketika saya mengajar, sementara guru yang lain pasti punya kesibukan sendiri, punya tugasnya sendiri, yaitu mengajar di kelas mereka masing-masing. Ya. Siapa saja yang ingin Bu Helmi ajak terlibat untuk memecahkan masalah Bu Helmi tersebut? Sebenarnya saya di kelas 1 itu ingin bekerja sama dengan Pak Tony. Nah, kelasnya itu kan masih 2. Saya inginnya itu dijadikan 1, tetapi saya sendiri belum mengkomunikasikan dengan Pak Tony dan kepala sekolah. Saya ingin kelas 1 dijadikan 1, kemudian ketika mengajar kita bisa saling berkolaborasi, membantu, bertukar peran. Misalnya ketika saya di depan menjelaskan, Pak Tony bisa mengkondisikan anak-anak atau sebaliknya. Untuk selanjutnya, apa langkah yang akan dilakukan Bu Helmi untuk mengkomunikasikan rencana tersebut dan kapan Bu Helmi akan melakukannya? Insya Allah saya akan segera mengkomunikasikan dengan Pak Tony dan kepala sekolah, dan saya akan melakukan secepatnya, Bu Yani. Oke, dan kira-kira apa target dari Bu Helmi? Target saya adalah kelas 1 bisa digabung secepatnya, seperti itu. Sepertinya untuk masalah transisi PAUD ke SD sudah ada gambaran penyelesaian. Sekarang kita ke materi pembelajaran yang akan Bu Helmi sampaikan pada saat supervisi nanti. Kalau boleh tahu, besok materinya apa Bu Helmi? Ketika supervisi pembelajaran besok, saya akan mengajarkan tentang materi Bahasa Indonesia, pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi membaca suku kata yang berawalan huruf K. Oke, jadi Bu Helmi besok akan mengajar Bahasa Indonesia tentang membaca suku kata yang berawalan huruf K. Apa saja yang sudah disiapkan oleh Bu Helmi? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan menyiapkan RPP dan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa media pembelajaran, diantaranya berupa gambar, agar bisa memudahkan anak ketika belajar nanti dan memudahkan dalam proses pembelajarannya nanti. Medianya tadi adalah berupa gambar-gambar benda yang berawalan huruf K. Kemudian pembelajarannya itu juga nanti akan menggunakan metode bermain sambil belajar, Bu. Oke, menurut Bu Helmi, apa kelebihan Bu Helmi menggunakan metode belajar sambil bermain dan apa kekurangannya? Pada pembelajaran besok itu saya menggunakan permainan tebak kata. Permainan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak, contohnya dalam keterampilan berbicara. Sedangkan kekurangannya, saya harus menyediakan banyak media gambar sebagai alat peraga, dan itu pasti butuh waktu yang cukup untuk menyediakannya, begitu Bu. Oke, kira-kira apa rencana Bu Helmi agar bisa menyediakan banyak gambar sehingga bisa meningkatkan keterampilan berbicara pada anak? Saya akan melibatkan Pak Tony sebagai rekan sejawat saya, Bu. Iya. Oke, Bu Helmi, kiranya untuk coaching supervisi praobservasi sudah cukup. Bagaimana perasaan Bu Helmi saat ini terkait kegiatan supervisi yang akan kita lakukan besok? Perasaan saya sangat senang karena mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri, sehingga saya nantinya bisa mengetahui hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dan kekurangan saya yang perlu dikoreksi sehingga dapat saya perbaiki dan saya tingkatkan. Oke, baiklah Bu Helmi, dari semua apa yang tadi Bu Helmi sampaikan, banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru juga. Terima kasih Bu Helmi sudah memberikan informasi-informasinya.
sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di kelas. Sepertinya kegiatan praobservasi sudah cukup. Mohon dimaafkan jika saya ada kekurangannya, Bu Helmi. Sama-sama Bu Yani, semoga bisa membantu dan saya juga merasa senang. Saya berterima kasih karena sudah bisa diberi kesempatan untuk membantu Bu Yani dalam tugas coaching supervisi akademik kali ini. Ya, terima kasih. Demikian tadi percakapan coaching supervisi akademis pada kegiatan praobservasi dengan rekan saya Ibu Helmi Lestari. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.